Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Firdaus, absen 24. Saya Lafal Sains Adijah, absen 18. Saya Sakil Harani, absen 31. Saya Yusidia Natania, absen 8. Saya Romudia Jahrani, absen 5. Selamat menyaksikan. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah ciri-ciri kerjasama bilateral. Yang pertama yaitu melibatkan dua negara, yang kedua adalah saling menguntungkan, yang ketiga adalah saling menghormati, lalu yang keempat berdasarkan hukum internasional. Yang pertama yaitu ada kerjasama Indonesia dan Tiongkok. Nah, hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok telah terjalin selama berabad-abad dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Nah, kerjasama di antara kedua negara pun berkembang di berbagai bidang. Pada 12 September 2023, Indonesia dan Tiongkok bahkan telah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi digital. Lalu, ada banyak manfaat dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, dan yang keempat menjaga stabilitas kawasan. Lalu di sini ada latar belakang kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Yang pertama, kedekatan geografis. Nah, Indonesia dan Tiongkok itu terletak berdekatan sehingga memudahkan untuk interaksi dan kerjasama. Lalu yang kedua, ada sejarah panjang. Nah, kedua negara ini memiliki hubungan sejarah yang panjang, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Dan yang terakhir yaitu ada kepentingan nasional. Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang saling melengkapi sehingga kerjasama menjadi pilihan yang saling menguntungkan. Lalu ada contoh-contoh kerjasama Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu ekonomi, kerjasama dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur seperti proyek kereta cepat Jakarta sampai Bandung. Lalu yang kedua yaitu politik dan keamanan, seperti kerjasama dalam menjaga stabilitas kawasan dan penanggulangan terorisme. Dan yang terakhir yaitu ada sosial dan budaya, yaitu kerjasama dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan pertukaran budaya. Lalu ada kerjasama Indonesia dan Jerman. Latar belakang utama yang mendorong kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman yaitu yang pertama, sejarah hubungan yang kuat. Indonesia dan Jerman memiliki sejarah hubungan yang baik sejak era kemerdekaan Indonesia. Jerman termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia di awal-awal berdirinya. Hubungan yang kuat ini menjadi landasan yang kokoh untuk bersama di berbagai bidang. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Indonesia dan Jerman memiliki kepentingan ekonomi yang saling melengkapi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya dan pasar yang besar, sementara Jerman memiliki teknologi dan keahlian industri yang maju. Kerjasama ekonomi ini saling menguntungkan bagi kedua negara. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Jerman memiliki pengalaman dan keahlian yang sangat baik dalam pengembangan sumber daya manusia. Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global. Kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan bilateral ini. Yang keempat, posisi strategis. Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, sementara Jerman merupakan kekuatan ekonomi utama di Eropa. Kerjasama antara kedua negara ini dapat memperkuat posisi keduanya di panggung internasional. Lalu, Indonesia dan Jerman menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama ada ekonomi. Kerjasama meliputi investasi, perdagangan, dan pengembangan industri. Contohnya, Jerman membantu Indonesia mengembangkan industri manufaktur melalui program pelatihan vokasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar lebih berdaya saing. Yang kedua ada pendidikan dan penelitian. Indonesia dan Jerman bekerja sama dalam program pertukaran pelajar dan beasiswa. Contohnya, mahasiswa Indonesia berkesempatan belajar di Jerman dan sebaliknya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di kedua negara. Yang ketiga ada lingkungan dan energi. Pada pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan. Contohnya, Jerman mendukung Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya. Tujuannya adalah untuk membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai target dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat ada infrastruktur. Jerman terlibat dalam pembangunan infrastruktur Indonesia seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.
Contohnya pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kelima, ada pertahanan. Kedua negara juga menjalin kerjasama di bidang pertahanan. Contohnya pelatihan militer dan pertukaran informasi intelijen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Yang ketiga, ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Australia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak 27 Desember tahun 1949, sehingga sudah berusia 75 tahun. Faktor yang melatar belakangi kerjasama bilateral tersebut adalah yang pertama, kedekatan geografis. Indonesia dan Australia bertetangga dekat, sehingga memudahkan interaksi dan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, memiliki kepentingan yang sama. Kedua negara ingin mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan juga makmur. Yang ketiga, potensi ekonomi. Indonesia memiliki pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, sementara Australia memiliki ekonomi yang kuat dan teknologi yang maju. Kerjasama ekonomi menguntungkan kedua negara. Yang keempat, ada hubungan historis. Indonesia dan Australia telah lama menjalin hubungan baik. Australia pernah membantu Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia di berbagai bidang. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA menjadi landasan utama kerjasama ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan juga integrasi ekonomi. Australia juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Investasi Australia di Indonesia mencakup berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, dan juga manufaktur. Yang ketiga, nilai perdagangan antara Indonesia dan Australia juga terus meningkat karena kerjasama antara di bidang ini. Yang kedua, ada bidang keamanan juga pertahanan. Kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, dan juga latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan juga penanggulangan terorisme menjadi fokus kerjasama. Yang ketiga, ada di bidang pendidikan dan kebudayaan. Indonesia dan Australia memiliki proyek untuk pertukaran pelajar dan juga mahasiswa yang aktif. Yang kedua juga memiliki kerjasama dalam seni, festival, dan juga pertukaran budaya. Yang keempat, dalam bidang pembangunan, bantuan pembangunan Australia untuk Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga lingkungan. Dukungan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Indonesia dan Australia juga bekerjasama dalam menanggulangi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan juga kebakaran hutan. Dalam isu-isu regional dan global, kerjasama ini dalam forum regional dan global seperti ASEAN, APEC, dan juga PBB. Selanjutnya, ada juga pandangan serupa tentang stabilitas dan keamanan Indo-Pasifik. Lalu, kerjasama dalam perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan penanganan pandemi. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, contoh kerjasamanya yaitu di bidang ekonomi. Nah, kerjasama energi. Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama di bidang energi atau ekonomi, yaitu Indonesia Korean Energy Forum atau IKIF. Nah, kerjasama ini itu mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan infrastruktur energi. Yang melatar belakangi adanya kerjasama bilateral ini, yang pertama, kebutuhan energi. Nah, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama memiliki kebutuhan energi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga industri. Nah, yang kedua, contoh kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan adalah perjanjian kemitraan ekonomi. Jadi, pada tahun 2011, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi yang bertujuan untuk memperdalam kerjasama di berbagai sektor. Selanjutnya adalah kerjasama Indonesia dan Jepang. Di sini tuh yang pertama adalah perdagangan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang terbesar di dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 miliar US dollar atau statistik pemerintahan RI. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah 6,5 miliar US dollar, sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia dari tahun 2007. Lalu komoditi penting yang diimpor di Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil, dan produk tekstil, mesin perlengkapan listrik, dan lain-lain. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang,
produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku cadang mobil. Yang kedua adalah investasi. Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami pada ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997. Kini belumlah pulih sepenuhnya. Namun, Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam keseluruhannya. Terdapat kurang lebih 1.000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Lalu, perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32.000 pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi. Indonesia merupakan negara penerima ODA atau bantuan pembangunan tingkat pemerintah terbesar dari Jepang berdasarkan realisasi neto pembayaran pada tahun 2005 adalah 1,22 miliar US dollar, yaitu tambah 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang. Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah pinjaman yen sebesar 125,2 miliar yen, lalu bantuan hibah sebesar 5,4 miliar yen berdasarkan pertukaran nota-nota, lalu yang tadi kerjasama teknik yaitu 7,8 miliar yen berdasarkan realisasi pembiayaan Cica. Nah, lalu selanjutnya yang lain-lain adalah yang pertama, setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono telah dibentuk forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah swasta antara Jepang dan Indonesia. Berdasarkan sarana dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia pada bulan Juni 2005, pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang telah berhasil disetujui siap, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaitu masalah bea, custom, tenaga kerja, infrastruktur, dan daya saing. Perundingan resmi Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang atau EPA disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005. Setelah itu, Presiden SBY dan mantan Perdana Menteri Jepang, Mr. Abe, menandatangani surat persetujuan EPA pada tanggal 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat meningkat dan semakin berkembang. 2, 3. Yang selanjutnya ada kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Nah, di ekonomi dan perdagangan ini, kemitraan dagang yang kuat dengan fokus pada peningkatan investasi dan perdagangan. Selanjutnya, kerjasama di berbagai sektor seperti energi terbarukan, ekonomi digital, dan industri kreatif. Nah, yang kedua ada perubahan iklim dan lingkungan. Nah, ini itu adanya kolaborasi dalam mengatasi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global. Yang keduanya fokus pada pengembangan berkelanjutan dan juga transisi energi. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan kebudayaan. Di dalamnya ada program pertukaran pelajar dan kerjasama antar universitas, lalu promosi budaya masing-masing negara melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan, yang isinya ada kerjasama dalam pelatihan militer dan pertumbuhan informasi intelijen, lalu penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional. 2, 3. Selanjutnya yaitu ada kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda mencakup di berbagai bidang. Yang pertama, ekonomi dan juga perdagangan. Belanda merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa. Kerjasama berfokus pada peningkatan investasi, perdagangan, dan juga pariwisata. Sektor-sektor personal meliputi pertanian, maritim, energi terbarukan, dan juga infrastruktur. Yang kedua, dalam pengelolaan air, Belanda memiliki keahlian dan pengalaman yang luas dalam mengelola air. Kerjasama ini penting bagi Indonesia dalam mengatasi banjir, irigasi, dan juga sanitasi. Contohnya adalah proyek nasional Capital Integrated Coastal Development atau NSICD di Jakarta. Lalu yang ketiga yaitu ada maritim.
Nah, Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam pengembangan sektor maritim, khususnya itu pada pelabuhan, perikanan, logistik, dan keamanan laut. Yang keempat ada pendidikan dan kebudayaan, kerjasama dalam pertukaran pelajar, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada promosi budaya masing-masing negara melalui berbagai kegiatan seni dan budaya. Lalu yang kelima ada hukum dan HAM. Nah, kerjasama dalam penegakan hukum, reformasi sistem peradilan, dan perlindungan HAM. Dan yang terakhir yaitu ada penanggulangan bencana. Yang pertama, kerjasama dalam penanggulangan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Dan yang kedua yaitu Belanda memberikan dukungan teknis dan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.